ويشرون في زمرتهم في خير يكون فيها حسن وأشياء عليهم الفاضل الصالح سالم السمير الحضرمي وإلى حوالي في محمد ومحمد وأحمد مجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidamillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melanjutkan pembahasan kita untuk menambah ilmu agama yang insya Allah kita niati untuk kita amalkan dan menghilangkan kebodohan dari diri kita. Semoga kumpulnya kita pada malam hari ini mendapatkan berkah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya lanjutkan pembahasan kita. Masih di dalam pembahasan tentang tanda-tanda balik. Sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya tanda balik itu ada 3. Sudah kita bahas 1, yaitu sempurnanya umur 15 tahun. Kemudian kita lanjutkan tanda balik yang kedua, yaitu wal ihtilamu fid dzakari wal untha litis'i sinin. Tanda balik yang kedua adalah dengan mimpi basah bagi laki-laki ataupun perempuan yang telah berumur 9 tahun. Nah, jadi yang dimaksud mimpi basah di sini dikatakan termasuk tanda baliknya seseorang adalah dengan dia mengalami mimpi basah. Ketika seseorang telah mengalami mimpi basah, baik dia laki-laki ataupun perempuan dan umurnya sudah 9 tahun, maka dia dikategorikan orang yang sudah balik. Berarti sudah wajib untuk sholat, waktunya puasa Ramadan, wajib puasa Ramadan dan lain sebagainya. Yang perlu kita pahami di sini, kita harus paham dulu apa maksud dari mimpi basah. Kira-kira jenengan sudah paham apa belum? Yang dimaksud mimpi basah tuh paham apa mboten? Halo? Yang dimaksud mimpi basah niku napa? Yang dimaksud mimpi basah di sini maksudnya bukan intinya tuh di mimpinya, bukan. Karena di dalam kitab-kitab fikih dikatakan yang dimaksud mimpi basah al-murad bihi khurujul mani atau al-imna. Yang dimaksud mimpi basah intinya itu bukan di mimpinya, tapi intinya adalah dengan keluarnya sperma. Dan umumnya biasanya kalau umur-umur segitu dia akan keluar sperma kalau dia mengalami mimpi. Ya. Jadi yang dimaksud mimpi basah yang menjadikan seorang itu adalah balik adalah keluarnya sperma. Jadi dia pernah keluar sperma, baik disebabkan karena mimpi ataupun yang lain. Maka orang tersebut dikatakan sudah balik. Soalnya di dalam masalah ini ada yang salah paham. Salah pahamnya gini, saya tadi mimpi basah, berarti saya sudah balik. Mimpi basah gimana maksudnya? Maksudnya mimpi basah, saya tadi mimpi keluar mani. Jadi mimpi keluar mani, mimpi keluar sperma. Tapi kenyataannya dilihat, tidak ada sperma yang keluar. Maaf, dari kemaluannya tidak ada. Hanya di dalam mimpi. Sudah balik belum orang kayak gini? Belum balik. Karena yang dimaksud mimpi basah bukan dia mimpi keluar mani, kenyataannya tidak keluar, hanya dalam mimpi tok, bukan. Tapi mimpi basah adalah mimpi dia mengalami atau melakukan hal-hal yang dilakukan sama orang-orang dewasa, lalu kenyataannya memang dia keluar mani, baru itu dikatakan balik.
Tapi kalau hanya sekedar mimpi tapi kenyataannya tidak keluar, hanya dalam mimpi saja, maka berarti belum balik. Nah, kemudian perlu kita pahami juga apa itu yang dimaksud dengan mani. Mungkin pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas, tapi tidak ada salahnya untuk kita kaji ulang lagi, takutnya lupa ya, apalagi kita ini kan urusannya kan macam-macam, mikir ini mikir itu, ngurusi ini ngurusi itu, tentunya pasti lupa kita perlu jelaskan kembali apa itu mani. Mani itu adalah ma'un abyad yatadaffaq hala khurujih wa yakhruj bi syahwah wa ya'qubu khurujuhu futur. Mani itu adalah, atau sperma itu adalah cairan putih yang kental yang ketika keluar itu tersendat-sendat, kemudian keluarnya itu disebabkan karena syahwat. Kemudian biasanya umumnya kalau orang itu habis keluar mani dia merasa lemas. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu sudah paham semua, sudah lanjut ya kan, sudah kapan itu keluar mani itu sudah masa lalu ya kan? Insya Allah sudah paham semua. Ini karena dewasa insya Allah saya jelaskan sperma, mani sudah paham semua. Mantok-mantok karo guyu bayang masa lalu kan gitu. Beda halnya kalau kita di pondok ngajar anak-anak kecil tuh blong ini. Keluar sperma, ini panganan opo gitu kalau di pondok ya. Ini kan sudah dewasa insya Allah sperma sudah paham semua. Kemudian saya perlu jelaskan hukum air mani itu bagaimana. Hukum air mani hukumnya adalah suci. Ya, air mani itu hukumnya adalah suci. Jadi kalau kita keluar sperma misal karena mimpi di celana kita, di sarung kita, maka tidak wajib dibersihkan, tidak wajib dicuci. Artinya, misalnya kita sholat pakai celana, pakai sarung yang kena sperma tadi, sah sholat kita. Karena sperma itu hukumnya adalah suci, cuma dia mewajibkan mandi. Nanti pembahasan beda lagi dalam bab mujibatul ghusl. Kemudian kita bisa mengetahui cairan itu adalah sperma, itu ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Karena begini, tidak pokok ada cairan kental putih keluar dari kemaluan kita terus itu namanya sperma. Belum tentu, Pak. Soalnya ada 3. Ada mani, ada madhi, ada wadi. Ini beda-beda ini. Ya. Jadi belum tentu ada cairan putih kental keluar dari kemaluan kita namanya sperma. Belum tentu. Karena di situ ada mani, ada madhi, ada wadi. Kalau mani itu memang termasuk ciri-ciri balik tadi itu. Kemudian kalau orang habis keluar mani dia wajib untuk mandi. Tapi di sisi lain ada namanya wadi, ada namanya madhi. Kalau madhi itu adalah cairan putih kental. Kemudian keluarnya karena syahwat, tapi syahwat pas awal-awal syahwat. Ketika mau mencapai tingkat syahwat itu awal-awal diawali dengan madhi. Kalau madhi itu hukumnya najis. Bedanya apa madhi sama mani? Kalau mani itu agak keruh, kalau madhi itu bening. Biasanya begitu. Jadi kan pernah tahu napa mboten ini? Kayak kok membayangkan sesuatu ini apa ya. Kalau pernah keluarkan itu pengalaman itu namanya madhi. Jadi awal-awal mau keluar sperma itu diawali dengan madhi. Madhi itu najis, kayak kencing hukumnya. Ada juga wadi. Kalau wadi itu biasanya ketika orang capek, entah habis jogging atau habis olahraga apa, biasanya kemudian kok dia lihat di kemaluannya ada cairan putih kental, bening, itu namanya wadi. Ini hukumnya juga najis, tapi tidak wajib mandi. Ya, lah bedanya mani, madhi, sama madhi itu ciri-cirinya. Kalau mani itu Pak, jenengan nanti misalnya keluar mani misal, itu ciri-cirinya ulama menyebutkan di antara ciri-cirinya itu kalau kita dapati di celana kita, di sarung kita kok ada cairan putih kental, baik itu masih basah ataupun sudah kering. Kalau masih basah itu ciri-cirinya kal ajin, seperti adonan, agak amis. Kalau basah. Kalau kering, jafan, kabaya bilbir, seperti putihnya telur. Ya, putihnya telur itu kalau udah kering, nah itu baunya mani itu kayak gitu. Jadi misalnya di celana dalam jenengan, di sarung jenengan, di celana jenengan ada apa ini ya? Dicium. Loh. Nah, itu berarti apa? Mani. Ya. Lalu terus kemudian kalau begini, misalnya ragu-ragu, bangun tidur dilihat, wah,
ini kok ada cairan putih apa ini ya? Kan tidak mesti mani, bisa madhi, bisa wadi. Diinget-inget, semalam mimpi apa ya? Misalnya mimpi ya, semalam mimpi apa ya? Apa mimpi dewasa ya? Enggak mimpi dewasa. Seingatannya mimpi apa? Dikejar sama apa namanya harimau, apa ular, apa anjing atau apa, mimpi dibudak genderuwo misal. Lah kok mimpi seperti itu? Seingat anak mimpinya kayak gitu-gitu. Lah ini kok ada cairan kental ini apa? Kalau misalnya dia ketika bangun melihat ada cairan seperti itu, kemudian dikait-kaitkan sama mimpinya kok tidak masuk, maka di situ dia boleh milih. Boleh milih. Milih gimana? Boleh dia katakan, oh ini najis, madhi atau wadi. Berarti kalau ini najis, saya harus ganti celana, harus ganti sarung, harus ganti apa itu harus diganti. Karena najis, tidak boleh kita pakai buat sholat. Hanya diceboki saja, selesai. Boleh juga dia milih, oh ini mani, oh ini sperma, boleh. Ini tapi boleh milih seperti ini kalau misalnya dia ragu-ragu. Kalau dia milih ini sperma, ini mani, berarti bagaimana? Berarti itu hukumnya suci. Sarung atau celana yang terkena masih boleh digunakan buat sholat, tapi dia wajib mandi. Paham nih nggih? Kecamatan apa mboten nih? Soal ini waktu isaknya ini cepet banget ini. Ini sudah dapat 15 menit, saya belum apa-apa ini badan. Kita agak cepet sedikit ini, tidak bisa santai ini. Paham nggih? Nah, tapi ini bisa milih itu, boleh milih. Jenengan bangun tidur, loh apa kok kental-kental ini? Ya ditanya ya. Kalau di situ misalnya yang tidur jenengan tok ya tadi itu. Kalau ndak ada dikaitkan sama mimpinya ndak ada, ya sudah boleh milih. Tapi kalau oh iya semalam saya mimpi gitu-gituan, ya toh. Mimpi dewasa sama istri, kebetulan istri lagi di mana, mimpi sama istri misal. Nah, maka berarti ya itu adalah mani. Jangan milih kalau gitu loh. Ingat oh iya semalam saya mimpi ini. Beda halnya kalau dia ndak ingat mimpi apa ya ndak ada. Atau misalnya dia di situ tidur sama orang lain. Loh ini kok ada basah-basah kental-kental ini apa? Kalau ada orang lain tidur bareng jenengan ya ditanya, siapa tahu itu air liur temennya jenengan. Dia tidur di pahanya jenengan ngiler, kan kental juga toh. Nah, kalau gitu ya apa namanya? Bukan mani ya. Nah, kalau kenyataannya seperti itu, ini kok apa ini? Ternyata temannya ngaku, maaf, tadi saya tidur keluar liur. Nah, maka beda lagi kalau seperti itu. Ya. Nah, itu tadi apa namanya? Perkara yang kedua ya, tanda seseorang itu dikatakan balik. Kemudian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mimpi basah ini fidzakari wal unsa. Bisa dialami oleh laki-laki, juga bisa dialami oleh wanita. Jadi jangan dikira mimpi basah itu hanya dialami laki-laki. Jangan dikira keluar mani itu hanya dialami oleh laki-laki. Wanita pun itu juga ada kemungkinan mimpi basah. Tapi jarang. Jarang memang. Yang sering mimpi basah, yang sering keluar mani itu siapa? Laki-laki. Kalau wanita jarang. Bahkan di zaman Rasulullah ada seorang sahabiah yang namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini nanya kepada Rasulullah tentang masalah keluar mani. Lalu Ummu Sulaim dijawab, iya. Singkat hadisnya dikatakan, iya, bahwasanya wanita itu juga keluar mani. Lalu Ummu Sulaim ini, sahabiah Ummu Sulaim ini, dia bertanya kepada Rasulullah, loh, wahai Rasulullah, wanita keluar mani juga? Nabi menjawab, na'am, famin aina yakunu syabah. Lalu Nabi mengatakan, iya betul, wanita juga ada kemungkinan keluar mani. Kalau tidak keluar mani, lalu bagaimana? Bagaimana mungkin ada anak menyerupai ibunya? Kata Nabi. Jadi anak ini menyerupai ayah atau menyerupai ibu, sebagian mengatakan bahwa itu tergantung air maninya. Kalau banyakan laki-laki, maka berarti mimpi ayahnya. Biasanya itu kalau bahasa umumnya orang anggap, wah ki menang bapake. Ya. Kalau banyakan perempuan menang ibu maka nih wajahnya mirip ibu. Jadi ada ini kemudian mirip ayah, mirip ibu, itu semua dikaitkan sama Rasulullah SAW tentang apa? Keluar mani. Paham ya? Jadi keluar mani ini juga bisa dialami laki-laki, juga bisa dialami oleh wanita.
Kemudian di dalam kitab dikatakan kemungkinan seseorang itu keluar mani dan bisa menjadikan balik adalah jika keluar maninya umurnya 9 tahun minimal. Kalau ada orang baru umur 5 tahun, baru umur 7 tahun, baru umur 8 tahun, kok mimpi basah, kok keluar mani, apakah sudah balik? Belum, itu namanya baliknya terlalu dini itu. Sekarang kan naudzubillah min dzalik ya, pergaulan itu kan naudzubillah min dzalik. HP, setiap anak sekarang pegangannya HP. Itu HP itu apa aja ada di HP itu. Mau buka ini, mau buka itu, mau buka ini, segala macam jenis semuanya ada. Yang taat, yang maksiat, ya, yang tertutup, yang terbuka, tanpa pokok semuanya komplit di HP itu. Sehingga kadang-kadang itu anak itu sudah dewasa sebelum waktunya. Ya, si kecil sudah paham. Nah, anak kecil itu sudah ngerti. Bapak sama ibu ya, bapak sama ibu makan bareng berdua misalnya, makan sepiring berdua, bapak ibu anak masih TK, masih kelas 1, itu bisa nyindir bapak ibu oh bapak sama ibu pacaran. Ini masih kecil, kelas TK kok mudeng pacaran. Karena pergaulan itu sudah ngeri. TV itu acaranya ngeri. Makanya Pak Bu, jenengan kalau pas di rumah lihat anaknya jenengan lihat HP, dilihat, yang dilihat itu apa? Kalau game sudah nggak terlalu parah lah. Kalau dilihat kok TikTok ada orang joget-joget misalnya, atau buka Instagram, Facebook gambar-gambar nggak kena, atau pas lihat TV acara pacaran, cacili tidak pareng, tidak boleh lihat kayak gini-gini. Suruh lihat Ipin Upin, suruh lihat SpongeBob atau apa. Jangan lihat film-film yang naudzubillah itu karena bahaya kalau buat anak-anak kecil. Ya. Nah, jadi seorang itu bisa dikatakan balik karena dia mimpi basah kalau memang umurnya berapa? 9 tahun. Kalau kurang dari 9 tahun kok dia sudah mimpi basah atau sudah pernah keluar mani, maka orang ini belum bisa dikatakan balik. Kemudian saya lanjutkan. Tanda balik yang berikutnya adalah wal haidu fil unsa litis isinin, yaitu dengan mengalami menstruasi bagi wanita yang telah berumur minimal 9 tahun. Ya, wanita yang umurnya 9 tahun kalau dia mengalami menstruasi maka dia dikatakan balik walaupun baru 9 tahun. Saya jelaskan satu persatu apa itu haid. Umumnya orang paham ya haid itu mens atau menstruasi ya, insya Allah paham semua, tapi saya jelaskan di sini dalam segi fikih. Haid itu adalah damun jibillah yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sihhah min ghairi sabab fi awqatin makhsusah. Ya, ini perlu dipahami. Jadi begini maksudnya. Jadi belum tentu setiap wanita ketika keluar darah dari kemaluannya haid ini, belum tentu. Kita bisa katakan ini haid kalau memang syarat-syarat ciri-ciri haid ada di situ. Kalau tidak, belum tentu. Soalnya darah yang keluar dari kemaluan wanita 3 kemungkinan. Pertama namanya haid, kedua namanya nifas, ketiga namanya istihadah. Jadi ada 3 kemungkinan. Belum tentu itu haid. Kalau memang terpenuhi syarat-syarat haid, bisa haid. Dan ini hukumnya beda-beda. Haid hukumnya begini, nifas hukumnya begini, istihadah hukumnya begini. Beda. Jangan kok pokok setiap keluar darah ini haid. Belum tentu. Lah haid itu apa? Haid yang menjadikan ciri seorang itu balik adalah pertama, dia adalah darah alami. Maksudnya darah alami itu memang umumnya wanita, normalnya wanita itu dia mengalami haid. Bukan karena kamu ada kelainan ini rahimmu, ada kelainan ini. Tidak ada kelainan. Bahkan Rasulullah SAW beliau pernah bersabda kepada Sayyidah Aisyah mengatakan hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Nabi pernah mengatakan kepada istrinya Sayyidah Aisyah, haid ini adalah sesuatu yang memang Allah telah catatkan, Allah pastikan, Allah tentukan untuk setiap manusia yang kelaminnya wanita. Jadi umumnya wanita itu mesti apa? Haid umumnya. Kemudian haid ini ciri-cirinya lagi adalah yakhruj min aqsa rahimil mar'ah, keluarnya itu dari pangkal rahim. Maksudnya bagaimana? Pasti wanita paham. Biasanya tuh kalau dia haid itu perutnya agak bawah ini ngerasa sakit. Gimana pembuatan?
Karena kita punya istri pernah ngeluh seperti itu. Kalau haid, wah perutnya sakit. Karena memang dari rahim yang terdalam. Ini beda halnya sama rutubatul farj. Rutubatul farj itu keputihan. Nah, kalau keputihan itu beda lagi. Ya, kalau keputihan itu min adna rahimil mar'ah, dari rahimnya perempuan yang paling luar. Keputihan itu hukumnya beda lagi. Jadi antara haid sama keputihan itu beda hukum. Kalau haid itu dari dalam, sehingga biasanya umumnya wanita kalau haid itu kadang-kadang perutnya sakit karena dari dalam memang. Kemudian ala sahbil sihah. Haid itu keluarnya ketika wanita ini sehat-sehat saja. Bukan karena wanita ini habis jatuh, atau maaf kemaluannya kebentur apa misal, atau karena perutnya kebentur apa, kemudian dia keluar darah. Enggak. Kalau haid itu enggak habis jatuh, enggak habis kebentur, enggak habis makan ini makan itu, enggak. Moro-moro tiba-tiba dari kemaluannya keluar darah. Min ghairi sabab, tanpa sebab apapun. Normal. Itu namanya haid. Soalnya kalau karena sebab, oh tadi habis kebentur, oh tadi ini, itu belum tentu haid. Bisa jadi malah masuknya istihadhah. Istihadhah sama haid beda. Yang beda mencolok antara haid istihadhah itu apa? Kalau haid itu wanita haid memang dia tidak wajib sholat, dan bahkan tidak boleh diqadha sholatnya, bonus. Tapi kalau istihadhah walaupun keluar darah tetap wajib sholat. Itu perbedaan yang mencolok. Jadi kita harus tahu ini haid apa istihadhah apa nifas. Kemudian fi auqatin mahsusah, haid itu keluarnya di waktu-waktu tertentu. Waktu tertentu bagaimana? Tidak setiap ketika wanita keluar darah, oh haid kamu tidak usah sholat, libur dulu. Belum tentu. Lihat saya, ada waktunya. Kalau waktunya memenuhi syarat baru dikatakan haid, tidak usah sholat. Waktunya apa? Dikatakan dalam kitab-kitab fikih, waktunya minimal 24 jam. Minimal berapa? Tidur semua ini. Minimal berapa? 24 jam. 24 jam berarti berapa? Sehari semalam. Itu paling sebentar. Sehingga kalau ada wanita keluar darah cuma sejam, cuma 5 jam, cuma 12 jam, habis itu mampet tidak keluar darah lagi, itu berarti istihadhah. Itu bukan haid. Oh saya sudah terlanjur tidak sholat dari tadi pagi, subuh sudah tidak sholat, zuhur tidak sholat, asar tidak sholat, maghrib tidak sholat, ternyata habis maghrib mampet tidak keluar lagi sampai berhari tidak keluar lagi, itu berarti bukan haid, itu istihadhah. Lah bagaimana status sholat subuh saya, zuhur saya, asar saya? Harus diqadha semua. Ya, ini haid. Ya, jadi ada waktu-waktunya tertentu, minimal 24 jam. Umumnya biasanya wanita haid itu adalah 7 hari, kemudian paling lama 15 hari. Nanti ada babnya sendiri. Ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya, tanda balik ini ya, tanda balik ini ada tanda balik berupa sempurnanya umur 15 tahun. Ada tanda balik itu berupa mimpi basah, ada tanda balik itu berupa keluar haid. Nah, ini kalau kita lihat tanda balik ini yang 2 bisa dialami laki-laki perempuan, yang 1 hanya bisa dialami oleh wanita. Ya, yang sempurnanya umur 15 tahun ini laki-laki perempuan. Kemudian mimpi basah laki-laki perempuan. Tapi untuk haid ini hanya dialami oleh laki-laki. Jadi jangan alasan laki-laki. Kenapa kok enggak ke masjid M? Ya, lo M itu maksudnya malas itu ya. Itu malas berarti bukan mens. Kalau perempuan mens. Terus kemudian begini, wanita itu dikatakan haid kalau dia minimal umurnya 9 tahun. Ya, jadi kalau ada wanita umurnya baru berapa? Umurnya baru 7 tahun, baru 8 tahun. Kok keluar darah itu walaupun 24 jam. Ya, walaupun 24 jam, walaupun memenuhi waktunya haid, maka itu namanya bukan haid, itu namanya istihadhah. Karena dikatakan haid minimal umur wanita itu adalah 9 tahun. Kalau kurang dari 9 tahun maka namanya bukan haid tapi namanya istihadhah. Ya. Nah, jadi itu tadi tanda-tanda balik. Sebenarnya begini, kalau kita urutkan tanda balik itu sebenarnya
Pertama itu adalah dengan mimpi basah. Yang kedua, keluar haid. Mimpi basah itu kan umur berapa? 9 tahun minimal. Kemudian haid juga 9 tahun. Nah, umumnya kalau orang itu 9 tahun kadang sudah balik. Tapi kalau misalnya ada laki-laki perempuan umur 9 tahun belum pernah mimpi basah, ada wanita 9 tahun belum keluar haid, maka berarti baliknya dia dengan apa? Dengan apa? Umur, dengan usia. Jadi anak 9 tahun, kamu sudah pernah mimpi basah? Nak, apa tuh mimpi basah? Mimpi basah itu apa? Ya mimpi basah. Ternyata mimpi basah juga tidak paham. Itu di pondok ada anak kayak gitu, masih kecil, polos. Sperma tahu sperma? Tidak paham. Jadi walaupun umurnya sudah 10 tahun, 11 tahun, tidak ngerti sama sekali. Polos, ya polos. Nah, maka bisa jadi anak seperti ini baliknya bukan dengan mimpi basah, tapi dengan usia, dengan 15 tahun. Atau wanita pun seperti itu. Ada wanita sudah umur 9 tahun, sudah 10 tahun, sudah pernah mens? Belum. Sudah pernah mimpi basah? Belum. Berarti wanita ini baliknya bukan dengan mens, bukan dengan mimpi basah, tapi baliknya adalah dengan usia. Jadi ketika laki-laki ataupun perempuan entah sudah mens apa belum, ya, entah dia sudah pernah mimpi basah atau belum, kalau umurnya sudah mencapai 15 tahun itu otomatis balik. Ya, otomatis balik, dan baliknya dengan usia. Jangan sampai, Pak, Bu, jenengan misalnya, kenapa kok tidak sholat? Padahal sudah tua. Oh, saya belum balik. Loh, belum balik gimana? Saya belum pernah mimpi basah. Padahal umurnya sudah 53. Lah Bu, lo kenapa kok tidak sholat? Tidak puasa Ramadan? Saya belum balik. Lo kenapa kok belum balik? Saya belum pernah mens. Sampai umur segini 60 tahun misalnya. Belum pernah mens sama sekali. Nah, tidak begitu. Ya, kalaupun orang itu tidak balik dengan mens, tidak balik dengan usia, tidak balik dengan keluar sperma, tapi ada kalanya dia balik otomatis dengan umur. Jadi kalau umurnya sudah 15 tahun, itu sudah otomatis balik. Baik dia pernah mimpi basah ataupun belum, baik dia sudah pernah mens ataupun belum. Ya, bisa dipahami ya. Itu 3 tanda baliknya seseorang. Ya, 3 tanda baliknya seseorang. Jadi ada kalanya seorang itu baliknya dengan nomor 1, ada kalanya nomor 2, ada kan dengan nomor 3. Ini Mas sudah pas jam 7, masih ada waktu 10 menit. Jadi saya lihat jadwal Isya itu jam 7 10 menit. Ini saya lanjut pasal atau bab berikutnya, atau cukup ada pertanyaan, masih 10 menit. Ada orangnya pada ini. Dijawab apa, Bu? Halo. Ini dilanjut, apa ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan berarti jawab pertanyaan dulu, mungkin sampai 5 menit, 10 menit. Tidak perlu kita nambah pembahasan berikutnya. Halo? Ada yang perlu dipertanyakan dari apa yang pembahasan tadi itu? Ibu mungkin? Atau bapak-bapak? Tidak ada? Tidak ada? Saya lanjut ya. Saya lanjutkan pembahasan berikutnya. Faslun syurutu ijza'il hajar samaniyah. Syarat istinja dengan batu ada 8. Ini kita baru sekarang ini kita masuk dalam bab toharoh, kita bersuci. Ya, bab tentang bersuci. Bersuci itu praktek bersuci dalam kitab itu ada 4. Ya, wudu, mandi, menghilangkan najis, sama tayamum. Nah, kita ini bahas masalah istinja. Istinja itu masuk dalam izalatun najasah, menghilangkan najis. Ini pembahasan kita kali ini tentang masalah istinja. Istinja itu kalau dalam bahasa Indonesia cebox. Jenengan paham cebox? Jadi cebox itu di dalam agama, di dalam fikih itu juga dibahas tata caranya bagaimana, yang baik bagaimana, yang tidak boleh bagaimana. Ya, ini penting. Dikatakan bahwasanya sebelum kita bahas lebih lanjut masalah istinja dengan batu, perlu kita pahami dulu, orang itu ya ketika habis mengeluarkan kotoran baik kencing ataupun buang air besar, itu kan mesti wajib hukumnya dia cebok. Nggih napa mboten?
Ya, umumnya orang mesti cebok. Kalau tidak cebok dosa ya. Apalagi sholat tidak asal nanti sholatnya. Tapi begini, yang perlu kita pahami adalah orang itu ada satu hal yang penting. Satu hal penting yang perlu dilakukan oleh orang sebelum dia cebok. Ini pada pembahasan yang lalu, dulu, tidak tahu berapa bulan yang lalu, pernah saya sampaikan tapi singkat. Ini umumnya orang tidak ngerti masalah ini. Yaitu apa? Istibro. Sebelum istinja, alangkah lebih baiknya dia istibro. Napa? Halo, apa? Dan kita urip Pak majelis meneng kabeh turu kabeh. Apa namanya, Bu? Alah, tak nyaut. Istibro. Ya tak jawab dewe lah. Apa namanya tadi? Istibro. Istibro ini penting. Ini jarang orang paham. Apa istibro itu? Istibro itu harus dilakukan sebelum cebok. Ini ada kalanya nanti wajib. Apa istibro? Istibro itu adalah menuntaskan sisa kencing. Halo, istibro ini adalah apa? Menuntaskan sisa kencing. Jadi Pak, Bu, jenengan kalau habis kencing pernah enggak kerasa? Pernah enggak jenengan kerasa habis kencing belum tuntas karena sudah komat, takut ketinggalan, langsung set tarik ke atas, jalan langsung cepat-cepat wudhu, habis wudhu jalan ke masjid atau tiba-tiba jalan satu langkah, dua langkah, ceret, rasanya masih ada ceret-ceretnya, agak anget-anget gimana gitu. Pernah kerasa gitu? Wah, itu fatal itu, fatal. Itu berarti jenengan najis, jenengan sholatnya tidak sah, wudhunya jenengan tadi batal. Itu kenapa kok bisa gitu? Kok bisa ceret? Karena tidak istibro, karena tidak dituntaskan. Bahkan dulu di zaman Nabi ada hadisnya masyhur, terkenal hadisnya ini. Nabi suatu saat lewat di satu kuburan, kemudian Nabi melihat di kuburan itu ada yang sedang disiksa sama Allah Ta'ala. Diampiri sama Nabi, kemudian sama Nabi, yu'adzaban. Wahai sahabatku, saat itu Nabi sama sahabatnya. Wahai sahabatku, orang yang ada di kubur ini, dua kuburan ini sudah diadab sama Allah Ta'ala. Yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir, kata Nabi. Wahai sahabatku, lagi diadab ini sama Allah Ta'ala. Kasihan, sedang mengalami adab kubur. Tapi perlu kamu tahu, diadabnya, disiksanya bukan karena masalah besar. Di syarah hadis ini dikatakan maksudnya bukan karena masalah besar. Menurut mereka ini bukan perkara besar, padahal ini perkara besar, ini fatal, ini parah. Tapi orang-orang awam menganggapnya ini biasa. Biasa, padahal ini fatal. Apa itu? Yang pertama adalah lam yastabrik mil bauli. Orang yang ketika kencing tidak istibro, tidak dituntaskan. Habis kencing belum tuntas, langsung tebok, langsung celanaan, langsung sarungan, langsung wudhu, pas jalan tret masih keluar. Padahal kan keluarnya sesuatu dari kemaluan bisa membatalkan sholat. Sarungmu najis, celana dalam najis, kita gunakan buat sholat, tidak sah semuanya. Makanya ini penting. Ya, istibro ini penting. Jangan buru-buru, jangan cepat-cepat. Lah istibro hukumnya bagaimana? Ada dua. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Kalau kita mantep, kayak sudah keluar semua, tuntas ini kok, sudah tuntas, maka sunnah tetap istibro. Tapi kalau ngerasa, belum tuntas ini, wajib istibro. Wajib untuk istibro. Lah cara istibro bagaimana? Macam-macam. Ada dengan dehem. Tapi dehemnya dehem perut. Bukan dehem gorokan. Kalau dehem gorokan dehem orang batuk di komik aja gitu nanti. Jadi kalau dehemnya orang istibro tuh dehemnya caranya gini, tarik nafas, tahan 3 jam, 12 ya. Tarik nafas, kemudian dikeluarkan dengan cara menekan perut. Bisa jenengan, ini harus latihan. Kalau tidak latihan tidak bisa. Tapi itu sambil kita menekan perut kita. Coba jenengan praktekkan. Maaf ya, coba jenengan praktekkan. Kalau memang itu masih ada sisa-sisa kencing yang ada di saluran kencingnya jenengan kemudian itu pasti cerit. Nah, karena apa? Masih belum tuntas. Tapi tidak ada suaranya cerit gitu ya, enggak. Iya. Nah, itu namanya istibro. Ya, ini penting. Ada kalanya dengan apa? Dehem. Tapi dehemnya tadi, dehem dengan ditekan tapi dengan neken perut. Jadi bukan dehem
apa namanya bukan gitu, itu namanya orang serak itu ya, orang dahak ada di tenggorokan, bukan gitu, tapi dehem dengan menekan perut. Kemudian begini, sebenarnya ada satu cara biar kita kencingnya bisa tuntas sebelum istibro. Apa? Cara duduknya. Jangan paham, umumnya orang duduk kan biasa gini ya, tapi sebenarnya Nabi sudah ngajarkan dari dulu duduk yang bagus supaya kencingnya kita bisa tuntas keluar semua. Jadi istibronya tinggal dikit-dikit aja. Sudah paham apa mboten? Kalau sudah paham ya sudah, enggak usah saya jelaskan. Sudah? Ada yang paham, ada yang enggak paham? Perlu saya praktekkan? Loh, enggak apa-apa. Orang tak buka ngono ya enggak. Duduknya tok iku lho, ya ora yo metu tenang. Hah? Perlu saya praktekkan? Nah, saya praktekkan ya. Ini penting. Enggak, soalnya guru-guru saya dulu waktu ngajar juga dipraktekkan. Caranya gini, maaf Pak Bu. Kalau jenengan umumnya orang kencing, orang BAB, itu umumnya duduknya kan gini kan? Gini apa Boten? Gini kan? Lah, maaf, kalau gini itu ya, ibarat orang punya apa namanya? Wadah air itu keluarnya gini. Ini kira-kira di sini masih ada sisa apa enggak kalau keluarnya gini? Jadi ini botol. Kalau kita keluarkan dengan gini, kan masih ada sisa-sisanya kan di sini. Tapi kalau kita tuangkan gini, kita miringkan gini, tuntas kan? Nah, caranya biar bisa gini gimana? Nabi mengajarkan dari dulu. Di kitab-kitab fikih banyak itu. Caranya duduknya gini, Pak. Jadi kaki kanan kita majukan, kaki kiri kita mundurkan, kemudian duduknya gini. Kita sandarkan di kaki kiri kita. Jadi duduknya gini. Duduknya gini. Ini namanya duduk. Coba jangan kita lihat di kitab-kitab fikih. Jongkok ya, jongkok bagus. Ya, jongkok. Jadi jongkoknya gini. Jadi jongkoknya itu sambil gini. Jadi bukan gini. Kalau gini mesti tidak tuntas. Kalau jongkoknya gini jelas tidak tuntas. Biar tuntas bagaimana? Gini jongkoknya. Jadi kaki kanan di depan kan, kaki kiri diginikan. Itu Nabi sudah tahu, Pak. Apa kata Nabi di dalam kitab-kitab syarah fikih dikatakan karena saluran kencing itu di sini. Kalau kita duduknya gini, berarti itu tertekan. Akhirnya bisa keluar tuntas semua. Ini zaman 1400 tahun yang lalu Nabi sudah tahu. Jadi gini kalau kencing. Nah, nanti kalau sudah gini, nanti otomatis aliran kencing itu akan tuntas keluar semua. Dehemnya, apa namanya, istibroknya tinggal dikit-dikit. Kalau jenengan duduknya, jongkoknya begini. Jadi gini ya, kakinya gini, bukan gini, bukan depan gini kabeh. Ini diginikan. Ya, kakinya diginikan. Jadi gini. Nah, jinjit sambil jinjit gini. Lah, kemudian ini taruh sini. Lah, gini. Gini. Kemudian saat jenengan istibrok, ini perutnya itu jangan gini. Masih tidak bisa, tapi agak duduk gini. Sampai dalam masalah seperti ini, ya sampai dalam masalah seperti ini di dalam agama itu diatur. Jadi agama Islam itu betul-betul sangat komplit sekali. Bahkan di dalam permasalahan buang air kecil, jongkoknya bagaimana, caranya bagaimana, serba komplit. Sudah paham apa dereng? Belum? Kalau belum nanti ya kursus sendiri ya. Kursus apa? Kursus cara jongkok buat qadha'il hajah ya. Nah ini kalau duduknya seperti itu, maka bisa kalanya tuntas. Kadang sudah duduk seperti itu, kadang belum. Namanya orang tuh macam-macam. Dikatakan di dalam kitab tuh caranya tuh anwa kaifiyatuhu mutanawi'ah. Caranya tuh macam-macam. Ada kalanya orang itu bisa tuntas dengan berdiri, Pak. Jadi bisa tuntas dengan berdiri. Kadang itu duduk belum tuntas, berdiri ceret, keluar. Maka jangan keburu-buru ditutup. Jenengan lebih tahu kebiasaan jenengan seperti apa. Ya udah usah diceritakan. Saya biasanya begini. Saya biasanya tuh duduk itu jongkok tak ceboki kayaknya sudah tuntas. Tapi ternyata ketika bangun berdiri tak ceranai kok masih ceret. Nah ini berarti orang-orang itu cara istibroknya macam-macam. Ada kalanya dengan ditekan. Maaf, kemaluannya agak diurut, ya, kemudian perutnya diginikan, macam-macam caranya. Ada kalanya dengan berdiri, ada kalanya dengan melangkah beberapa langkah di dalam kamar mandi, jangan keluar gitu, melangkah berapa Pak ini? Istibrok, wah parah rame nanti ini ya. Ya, itu cara-cara. Ini adalah hal yang perlu dilakukan seseorang sebelum dia istinja. Jadi jangan buru-buru istinja. Percuma dengan istinja bersih, tapi kalau belum tuntas, setelah istinja pasti keluar lagi. Lah itu efeknya fatal. Bajunya jenengan najis padahal baru dipakai, besok pakai sholat lagi, besok pakai sholat lagi sampai 2 minggu, tidak sah semua sholatnya. Karena apa? Belum tuntas pas kencing. Ini sering. Ini di zaman Nabi sudah ada.
Ini dianggap umumnya orang kan biasa kan, alah biasa. Enggak. Kata Nabi, dia disiksa di kuburnya. Karena ketika kencing tidak dituntaskan, sudah buru-buru cebok, kemudian pas setelah cebok, dia jalan ternyata masih keluar lagi, berarti itu najis dan seterusnya dan seterusnya. Paham belum? Ya, mudah-mudahan ya waktu sudah habis, mudah-mudahan yang sedikit ini pendahuluan terkait masalah istinja bisa memahamkan kita, ya, bisa memberikan pencerahan kepada kita. Insya Allah kita lanjutkan tentang masalah istinja ini di pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.